Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita yang kemarin belum tuntas, yaitu fikih Ramadan, dan terakhir kita sampai 10 permasalahan seputar puasa dan selanjutnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara majelis ta'lim ini di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita lanjut 10 permasalahan seputar puasa. Yang pertama, siapakah yang diwajibkan? Yang diwajibkan berpuasa. Puasa diwajibkan atas setiap orang Islam yang baligh, berakal, mukim, tidak bepergian, mampu, dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Orang kafir tidak diwajibkan puasa dan tidak sah puasa mereka, walaupun kalau mereka berada di negara Islam, mereka tetap diharuskan untuk berpuasa. Karena itu kemarin ada yang tanya, bagaimana hukum jualan makanan yang diniatkan untuk orang-orang kafir? Itu tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, wal madhab as-sahih alladhi alaihi al-muhaqqiqun wal aktharun anna al-kuffara mukhatabun bi furu'i syar' wa yahrum alaihim al-harir kama yahrum alal muslimin. Pendapat yang benar yang dipegang oleh para ahli tahqiq, para ulama yang sudah meneliti, dan juga mayoritas ulama, bahwa orang-orang kafir juga terkena kewajiban cabang-cabang syariat. Oleh karena itu mereka diharamkan memakai sutra, sebagaimana haram bagi kaum muslimin, termasuk puasa. Kemudian juga Al-Imam Ar-Ramli di dalam Nihayatul Muhtaj, beliau mengatakan, anil ulama annahum harramu bai'at ta'am lil kafir fi nahari Ramadan, yaitu bahwa para ulama mengharamkan menjual makanan kepada orang kafir pada siang hari di bulan Ramadan. Baik, kita lanjut yang kedua. Jadi puasa wajib atas orang Islam yang baligh, kemudian berakal, kemudian mukim, tidak bepergian, mampu itu dia kuat, tidak ada penghalang-penghalang, yaitu tidak haid, tidak nifas. Yang kedua adalah bagaimana dengan puasanya anak kecil. Anak kecil tidak wajib puasa sampai baligh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an thalatha, pena diangkat dari 3 kelompok, salah satunya anis sabiyyi hatta yakbur atau hatta yahtalim. Jadi pena diangkat tidak tercatat, salah satunya dari anak sampai dia baligh. Namun anak kecil walaupun belum baligh tetap dianjurkan untuk dilatih puasa semampunya, tanpa memberatkan. Mungkin puasa semampunya pakai jam, puasa sampai jam 10, atau puasa sampai zuhur, istilahnya puasa beduk, puasa sampai asar, baru puasa sampai maghrib. Yang jelas jangan sampai memaksakan kepada anak sehingga anak itu merasa terbebani, karena mereka belum wajib. Sholat saja diperintah baru umur 7, umur 10 dipukul pukulan yang mendidik, tidak menyakiti, tidak melukai. Jadi anak dilatih tanpa dipaksa yang berdampak madarat bagi dia. Kemudian kapan seorang anak itu dikatakan baligh? Anak dikatakan baligh ada tandanya, ada usianya. Kalau tanda keluar air mani. Yang kedua, tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Kemudian kalau perempuan sudah keluar darah haid.
Atau kalau tidak ada tanda itu, maka umur 15 tahun. 15 pakai hitungan tahun Hijriyah. Jadi kalau ada tanda, umur 9, 10, 11 sudah balik. Kalau tidak ada tanda, maka umur 15. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan orang gila atau hilang akal? Orang gila atau hilang akal itu termasuk yang rufi'al qalam, pena diangkat. Anil majnun hatta yafiq atau anil mubtala hatta yabra. Jadi orang gila sampai dia itu sadar. Orang gila tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha, tidak wajib bayar fidyah karena mereka ghairu mukallaf, tidak terkena beban apapun. Termasuk bagaimana kalau kadang gila, kadang sadar. Nah, waktu sadar dia wajib puasa, waktu gila hilang akalnya tidak wajib puasa. Kemudian orang yang hilang akal sebentar, misalnya pingsan, ya hari Senin upacara pas dia puasa. Kemudian dia sempat pingsan, tapi pingsan sebentar saja lalu sadar, maka tidak apa-apa, puasanya tetap sah, karena cuman sebentar saja. Termasuk di sini adalah orang yang koma, sudah sakit koma, lama dia tidak sadar, itu tidak wajib apa-apa, tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha, tidak wajib bayar fidyah. Dia termasuk kategori orang yang hilang akal. Kemudian yang keempat, orang tua yang sudah pikun. Nah itu juga sama dengan hukumnya orang yang hilang akal. Jadi orang pikun tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha, tidak wajib bayar fidyah karena dia termasuk ghairu mukallaf, seperti anak kecil. Adapun kalau kadang pikun, kadang sadar, maka waktu sadar dia wajib puasa, waktu pikun dia tidak wajib puasa. Kemudian yang kelima, musafir, orang yang bepergian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayamin ukhra." Jadi orang yang safar itu boleh milih. Silakan, kalau dia merasa kuat dia puasa, monggo, bagus. Kalau dia merasa berat dia tidak puasa, monggo, itu juga bagus. Tapi mengqadha pada waktu yang lainnya. Dan itu semua pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat safar bersama Nabi, ada yang puasa, ada yang tidak puasa, dan mereka tidak saling mencela. Yang merasa kuat dia puasa, itu bagus. Yang merasa tidak kuat dia tidak puasa, itu juga bagus. Hanya saja kalau safar itu berat, kalau puasa yang afdal tidak puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebajikan melakukan puasa pada waktu safar. Itu kalau berat ya, kalau berat. Tapi sekarang ini rata-rata safar itu ringan. Kita dari Malang ke Surabaya, dari rumah naik mobil full AC ke bandara, naik pesawat. Dari bandara naik mobil full AC ke tujuan, ringan sekali. Kalau ringan lebih afdal puasa. Pertama-tama dia tidak punya utang. Yang kedua mendapat fadilah bulan puasa. Termasuk kasus orang yang umroh Ramadan. Ya, misalnya pesawatnya itu take off-nya jam 5 sore. Kan sudah hampir maghrib kan? Itu ketika pesawatnya naik, itu siang lagi. Sehingga nambah puasanya. Mestinya kan jam 6 berbuka. Nah kalau umroh bisa sampai jam 9. Sampai jam 9. Jadi nambah
3 jam. Jadi kalau memang berat, yang afdal adalah tidak puasa. Tidak puasa. Karena memang itu adalah keringanan. Baik. Kemudian, kapan musafir itu baru boleh tidak puasa? Lah musafir baru boleh tidak puasa ketika sudah meninggalkan kotanya. Nah, itu poin penting ya. Itu termasuk tambahan di buku ini. Di halaman 66. Misalnya kita dari Malang, kita mau ke Jakarta. Berangkatnya ba'da zuhur. Ya pagi harus puasa. Karena pagi kita masih di Malang, masih mukim. Sampai zuhur kita berangkat, meninggalkan Malang. Nah, sudah keluar dari Malang. Sudah sampai di mana? Di Lawang dan seterusnya. Oh, enggak apa-apa. Baru kita enggak apa-apa membatalkan puasanya. Kemudian yang keenam tentang orang sakit. Orang sakit itu ada 2. Yang pertama orang sakit yang penyakitnya tidak ada hubungannya dengan puasa. Maka dia tetap wajib puasa. Contohnya gatal-gatal. Ada enggak hubungannya dengan puasa? Orang sakit panu. Ada enggak hubungannya dengan puasa? Enggak ada, walaupun sakit, maka tetap wajib puasa. Tapi ada lagi orang sakit yang ada hubungannya dengan puasa dan penyakitnya masih bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi itu ada perinciannya ya. Yaitu yang sakitnya itu tidak terlalu berat. Kalau dia puasa juga tidak berbahaya, maka sakitnya tidak berat, puasa tidak bahaya, tidak ada masalah dengan puasa, maka dia tetap wajib puasa. Tapi kalau sakitnya itu berpengaruh kepada kesehatannya, berat dia puasa. Apalagi sampai membahayakannya, penyakitnya tambah parah, memperlambat kesembuhan, maka dia itu tidak boleh berpuasa karena sama dengan mencelakakan dirinya. Kalau sakit flu itu seandainya dia puasa itu agak berat tapi tidak membahayakan, gak bahaya, tidak memperparah penyakitnya dan tidak memperlambat kesembuhannya, maka menurut para ulama dia itu lebih afdal tidak puasa. Karena itu keringanan dari Allah kan. Orang sakit diberi keringanan tidak puasa, tapi membayar pada hari yang lainnya. Dengan catatan tidak membahayakan. Kata-kata membahayakan itu ada 2, yaitu penyakitnya tambah parah atau memperlambat kesembuhan. Kalau memperparah penyakitnya, memperlambat kesembuhannya, itu para ulama mengatakan nggak boleh puasa. Itu sama dengan orang mencelakakan dirinya. Allah berfirman, An-Nisa 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Jangan membunuh dirimu karena Allah itu sayang kepada kamu. La darara wala dirar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada madarat bahaya, tidak boleh pula menimbulkan madarat yaitu bahaya. Kemudian yang ketujuh, orang yang tidak mampu lagi berpuasa, orang tua biasanya, tapi dia tidak pikun. Orang tua, dia tidak pikun, dia masih normal, cuma dia tidak kuat lagi puasa. Mungkin umur 70, umur 80, puasa sudah tidak kuat. Nah, maka orang seperti ini boleh tidak puasa dan cukup bayar fidyah. Ya, bayar fidyah. Apa fidyah itu? Yaitu makanan, memberi makan 1 orang miskin sekali makan. Jadi 1 hari puasa diganti dengan memberi makan 1 orang miskin sekali makan dengan makanan yang sudah jadi. Makanan yang seperti makanan dia, tidak boleh yang di bawahnya. Kalau yang di atasnya boleh, tidak apa-apa. Misalnya dia kalau makan, sekali makan itu
nilainya misalnya 50.000. Berarti dia memberikan makan kepada orang dengan nilai 50.000. Di bawahnya tidak boleh. Sehingga kalau 1 bulan misalnya 30 hari, ya, misalnya dibayar pada waktu akhir Ramadan, dia memberikan 30 makanan kotak, atau dia ngundang orang miskin 30 orang makan-makan sampai kenyang, diniatkan itu fidyah, itu boleh. Itu dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sudah tua, ya, beliau ngundang 30 orang miskin untuk makan-makan sampai kenyang. Atau boleh juga makanan pokok, kalau kita beras. Itu para ulama sebagian mengatakan 1 mud. 1 mud itu 2 wadah, ya, 2 telapak tangan, itu 1 mud. 1 mud itu seperempatnya 1 sok. Nah, sok kalau kita pakai ukuran Indonesia itu 2,5 kilo. Dibagi 4, ketemunya berapa? 625 gram. Atau misalnya mau digenapkan 1 kilo. 1 hari 1 kilo. 30 hari 30 kilo. Nah, itu bagus. Ya, diberikan orang miskin. Diberikan 30 orang boleh, diberikan 2 orang boleh, diberikan 1 orang boleh. Yang penting diberikan kepada orang miskin. Jadi orang tidak mampu lagi berpuasa, tapi tidak pikun orang tua, maka 1 hari puasa diganti dengan memberi makan 1 orang miskin sekali makan. Sekali makan. Atau makanan pokok tadi itu. Terus bagaimana Ustadz? Ternyata dia juga tidak mampu membayarkan fidyah. Tidak mampu membayar fidyah. Nah, para ulama mengatakan kalau tidak mampu ditunggu sak mampunya. Dianggap aja dia punya utang. Nanti kapan-kapan kalau mampu membayar fidyah, ya dia bayarkan fidyahnya. Ya, seperti itu. Baik, itu orang yang tidak mampu lagi berpuasa. Kemudian yang ke-8 adalah perempuan hamil dan menyusui. Perempuan hamil dan menyusui kalau dia kuat puasa dan tidak ada pengaruhnya kepada anaknya. Jadi dia hamil tapi dia puasa itu kuat. Atau dia menyusui dan dia puasa itu kuat. Dan tidak berpengaruh kepada anaknya. Janinnya itu tetap normal, tidak mengecil, tidak membahayakan. Susunya tetap lancar, nggak berhenti atau nggak berkurang. Nah, kalau kasus seperti ini maka tetap wajib puasa, ya, karena dia kuat dan tidak ada pengaruhnya kepada anaknya, wajib puasa. Yang jadi masalah sekarang ini adalah kalau dia itu tidak kuat puasa, atau dia kuat tapi khawatir kepada anaknya. Mungkin janinnya mengecil, mungkin susunya tidak keluar, ya, maka dia boleh tidak puasa. Ketika tidak puasa, apa konsekuensinya? Nah, ini dari Nabi tidak ada hadis yang sahih dan sharih, yang sanadnya sahih dan secara tegas tidak ada. Sehingga dalam hal ini kalau kita kumpulkan itu ada 6 pendapat dalam hal ini, ya, ada 6 pendapat. Konsekuensinya apa? Dan di dalam buku itu yang saya pilih adalah pendapat membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Bayar fidyah tanpa mengqadha. Fidyah kayak tadi itu, ya, memberi makan 1 orang miskin tiap harinya sekali makan tanpa mengqadha. Nah, memilih pendapat ini pun juga bukan karena milih yang gampang, sama sekali tidak. Kemarin sudah saya singgung, kita itu tidak boleh milih pendapat yang gampang-gampang, bukan, tidak boleh. Itu istilah para ulama tatabbu'ur rukhas, tidak boleh, ya. Kita memilih pendapat ini karena ada riwayat yang sahih dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah ibnu Umar, bahkan juga dari beberapa tabi'in, diantaranya Sa'id bin Jubair. Mereka mengatakan al-hamil wal murdi yuftiran
wa yufdiyan wa la yaqdiyan. Jadi perempuan hamil dan menyusui kalau tidak kuat puasa atau khawatir kepada anaknya boleh tidak puasa, dan konsekuensinya adalah membayar fidyah saja tanpa mengqadha. Jadi ada redaksinya tanpa mengqadha seperti itu. Ya. Kalau ada yang beda pendapat monggo silakan. Masing-masing ya beramal sesuai dengan ilmunya. Dan masing-masing siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Jelas apa enggak? Jelas ya. Kemudian yang ke-9, perempuan haid dan nifas. Kalau ini enggak ada khilaf ya, bahwa kalau memang keluar darah sebelum maghrib, jadi darah sudah keluar sebelum maghrib, maka puasanya tidak sah dan dia pun wajib mengqadha. Ya, enggak boleh puasa perempuan haid dan nifas dan mengqadha di hari yang lainnya. Kalau perutnya itu mules-mules tanda mau haid, tapi darah tidak keluar, darah baru keluar setelah maghrib, tidak masalah. Nah, itu sah puasanya. Yang jadi masalah itu darahnya sudah keluar sebelum maghrib. Baik. Jadi diqadha puasanya. Kemudian yang ke-10, orang yang perlu berbuka untuk menolong orang lain. Nah, ini luar biasa ya. Jadi Islam itu agama yang sangat menghormati nyawa. Misalnya ada kebakaran, lalu ada petugas pemadam kebakaran, yang mana mereka memadamkan api itu berat sekali. Kalau mereka puasa, tidak kuat mereka. Terpaksa mereka membatalkan puasanya. Itu boleh. Membatalkan puasa demi nolong orang itu boleh. Tapi nanti mengqadha pada waktu yang lainnya. Atau mungkin ada orang tenggelam di laut, lalu ada orang yang mau nolong. Kalau dia puasa, dia tidak kuat kalau dia nolong, maka dia batalkan puasanya. Boleh. Tapi mengganti pada hari yang lainnya. Mengqadha. Baik. Kemudian berikutnya lagi perkara yang wajib dijauhi oleh orang yang puasa. Ini termasuk permasalahan yang penting. Ya, permasalahan yang penting. Dan ini sering dibahas. Di antaranya pembahasan yang paling bagus adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengatakan orang puasa itu ada 3 tingkatan. Ya. I'lam anna as-shauma 3 darajat. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan, 3 derajat. Yang pertama shaumul umum, puasa umum, yaitu puasanya orang awam. Yang kedua shaumul khusus, puasa khusus, istimewa. Yang ketiga shaumu khususil khusus, puasa yang teristimewa, paling tinggi. Amma shaumul umum, adapun puasa umum, puasanya orang awam, itu hanya meninggalkan makan dan minum serta hubungan suami istri di siang hari, sementara dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga matanya, tidak menjaga anggota tubuhnya. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya selain apa? Selain lapar dan dahaga. Dan Allah tidak butuh puasanya. Artinya puasanya nggak dapat pahala. Bahkan bisa-bisa dapat dosa. Kemudian yang kedua, shaumu al-khusus, puasa khusus, wa huwa shaumus shalihin, yaitu puasanya orang-orang saleh. Untuk bisa menggapai puasa khusus, puasanya orang-orang saleh, harus ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Yang pertama-tama adalah ghaddul basar, menjaga pandangannya. Menjaga pandangannya, tidak memandang hal-hal yang haram dipandang, atau tidak memandang hal-hal
yang membuat hatinya itu lalai. Jadi benar-benar jaga mata. Yang haram ditinggalkan, yang membuat lalai juga ditinggalkan. Yang kedua, hifdzul lisan, menjaga lisan. Jadi matanya ikut puasa, lisannya juga ikut puasa. Tidak berbohong, tidak ghibah, tidak namimah, tidak ngomong yang keji, tidak berdebat, ya. Jadi lebih banyak lisannya itu diam dan fokus zikrullah, fokus membaca Al-Quran. Ini puasanya lisan. Kemudian yang ketiga, kafus sama', menjaga telinganya. Tidak mendengarkan hal-hal yang haram atau dilarang untuk didengarkan. Puasanya, telinganya ikut puasa. Jadi segala yang haram diucapkan, itu juga haram untuk didengarkan. Ghibah, namimah, dan seterusnya, itu kan haram semuanya kan. Diucapkan haram, berarti didengar juga haram. Jangan menjadi pendengar setia. Kemudian yang keempat, kaffu baqiyatil jawarih anil atham. Menjaga anggota tubuh yang lainnya daripada dosa-dosa. Jadi tangannya ikut puasa, kakinya ikut puasa, perutnya juga ikut puasa. Ya, perutnya juga ikut dipuasakan. Kemudian berikutnya lagi yang kelima. Yang kelima, alla yastakthir minat ta'am al-halal waqtal iftar. Waktu buka tidak banyak memakan makanan walaupun makanan yang halal. Jadi waktu buka itu makannya dikendalikan. Walaupun halal tetap makannya dikendalikan. Karena inti puasa itu apa? Inti puasa itu adalah mengurangi makan. Ya, jadi puasa itu bukan mengubah jam makan, tapi mengurangi makan. Ada orang puasa hanya mengubah jam makan. Sarapannya dimajukan sebelum subuh. Makan siangnya dimundurkan ba'da maghrib. Makan malamnya ba'da tarawih. Ini enggak poso ini. Ini namanya apa? Hanya mengubah jam makan. Jadi tujuan puasa ini adalah mengurangi makan untuk mempersempit ya ruang lingkupnya setan. Karena setan mengalir seperti aliran darah. Dan setan merasa terjepit kalau kita berpuasa, mengosongi perut. Kemudian yang keenam yaitu setelah puasa hatinya itu bukan bangga diri. Waktu buka, habis buka bukan bangga diri, bukan ujub. Tapi justru setelah berbuka itu hatinya antara al-khauf war-raja. Jadi setelah berbuka itu hatinya, ya saya berharap puasa saya diterima Allah, tapi saya juga takut puasa saya ditolak oleh Allah. Oh, itu luar biasa. Ya, itu puasa khusus, puasanya orang-orang soleh.